Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ganteng-ganteng dan juga yang cantik-cantik. Nah, hari ini kita pertemuan untuk pertama kali belajar secara daring ya. Meskipun masih daring, tidak tatap muka, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa kembali untuk tatap muka di sekolahan, dan diusahakan untuk di rumah saja ya, karena virus ini saat ini sedang sangat-sangat meningkat. Kita tahu sendiri di sekitar kita sudah banyak yang terkena kan dengan berbagai macam keluhan. Maka dari itu kita lebih baik di rumah saja. Kalau misalnya kita harus keluar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan benar, menggunakan masker, jaga jarak, kemudian selalu bawa hand sanitizer dan juga cuci tangan yang benar ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, Ibu Novia Kusumaningsih akan menemani kalian untuk belajar IPS kelas 7 ya. Nah, materi hari ini yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungannya. Nah, untuk subbabnya yang pertama yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Nah, manusia, kita tinggal di suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Jadi, setiap tempat memiliki kondisi dan potensi masing-masing. Jadi, satu tempat nih, misal di Probolinggo itu potensinya yaitu pertanian, banyak sekali hasil panen padi, sayur gitu. Tapi di daerah pesisir pantai, misal di Labuhan Maringgai, itu hasilnya yaitu nelayan. Di sana banyak ikan laut. Jadi antar tempat tadi memiliki potensi dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, hal ini terjadilah yaitu saling tukar komoditas atau saling tukar barang antar tempat satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, interaksi itu nggak hanya berupa barang, tapi juga bisa interaksi sosial, interaksi budaya, politik, dan lain-lain. Nah, dari kilasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan yang lainnya. Jadi, Probolinggo dan Raman Utara itu hasil panennya sama-sama padi. Tapi dari satu tempat dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Raman Utara dengan Probolinggo pasti memiliki ciri berbeda di hal yang lain, seperti itu. Nah, jadi adanya perbedaan-perbedaan itu menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya. Interaksi antar satu daerah dengan daerah yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut ilmuwan bernama Bintarto tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, saling melengkapi atau dalam bahasa asingnya complementary. Nah, saling melengkapi ini misalnya nih, wilayah A surplus sayuran. Surplus itu artinya kelebihan. Nah, yang wilayah A, misalnya nih wilayah A itu
Purbolinggo. Purbolinggo itu memiliki hasil panen sayuran yang berlebihan. Jadi sudah dikonsumsi oleh warga Purbolinggo, tetapi hasil panennya masih lebih. Nah, sementara di wilayah B, misal di wilayah B ini adalah di Labuhan Maringgai. Di sana hasil melautnya nelayan, ikannya banyak. Ikannya sudah dikonsumsi oleh warga Labuhan Maringgai, tetapi ikannya masih sisa, masih surplus. Nah, terjadilah adanya saling melengkapi. Jadi, yang wilayah Purbolinggo untuk melengkapi kebutuhan sayuran orang Labuhan Maringgai, sementara orang Labuhan Maringgai mengirimkan ikan ke Purbolinggo, begitu. Jadi saling tukar, interaksi, begitu. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Nah, ini nih terjadi ada 3 tempat nih. Jadi yang tadi kan antara Purbolinggo dengan Labuhan Maringgai. Nah, ternyata ada tempat lain juga yang punya hasil ikan selain Labuhan Maringgai, yaitu Pasir Sakti. Nah, karena Purbolinggo ke Labuhan Maringgai itu lebih jauh daripada ke Pasir Sakti, maka orang-orang Purbolinggo lebih memilih membeli ikan dari Pasir Sakti dan menjual sayuran ke Pasir Sakti. Jadi ini adanya, bisa dilihat di gambar ini, itu yang garisnya putus-putus itu interaksi yang lemah, kemudian garisnya yang lurus ini interaksi yang kuat. Jadi sebelumnya Purbolinggo hanya mendapat kiriman dari Labuhan Maringgai untuk ikan. Nah, sekarang Purbolinggo dapat juga kiriman ikan dari Pasir Sakti yang lebih interaksinya lebih kuat, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu kemudahan transfer atau transferability. Nah, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, biaya itu untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Jadi, kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Maksudnya infrastruktur itu sarana dan prasarana, jalan, dan sebagainya, seperti itu. Jadi biasanya, contohnya nih, seseorang akan menjual sayuran dari daerah A ke daerah B karena jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akhirnya orang tersebut tidak jadi menjual sayur ke wilayah B. Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Jangan lupa tugas hari ini silahkan ditulis di buku kalian masing-masing, lalu foto dan upload di Classroom. Jangan lupa dituliskan nama dan kelas kalian di buku dan juga di kolom komentar. Nah, nanti kan setelah kalian upload di Classroom, di bawahnya kan ada kolom komentarnya. Nah, kalian juga tulis nama dan kelasnya ya. Soalnya ada 2 saja ini, silahkan dikerjakan dengan baik. Jangan ditunda-tunda ya. Sampai bertemu minggu depan.